Aku terbangun di posisi bunar, bingung dan disorientasi, sampai aku tersadar lagi kejadian tadi malam memang bukan mimpi. Badanku kembali bergetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun dan langsung menghampiriku. Yang satu memberikanku teh panas manis, yang saat ku minum langsung membuka merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang, kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. Pak, teman saya. Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. Ada di ruangan sebelah, nggak apa-apa. Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan tadi. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat, kuceritakan, kecuali kejadian Ayu yang membuang pembalutnya di semak-semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Kunaon bisa sampai begitu, kata si bapak. Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah sampai sebegininya. Saya juga nggak tahu, Pak, jawab saya berbohong. Bapak itu terus menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, "Puntennya, Jang, punten. Bapak cuma nanya, apa kalian di atas teh Cina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. Astagfirullah, enggak Pak, saya sama Ayu itu cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering ku ejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa tarten yang baru ku beli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke hal-hal yang romantis. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya, kata si bapak. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Bapak itu langsung keluar menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang, tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu.
Kubuka carrierku mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongo ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat-kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas, ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Aku shock melihat keadaan Ayu, hingga aku cuma bisa berdiri di tempat saja. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku minum air teh tadi, dan berkata, "Jangan ke situ, Jang, di sini aja," kata si bapak. Teman saya, Pak," kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. "Sebentar lagi, nggak apa-apa, Ujang di sini aja." Aku pun terdiam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetaran pelan-pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Kerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. "Pak, kira-kira sore teman saya udah bisa normal belum ya? Bis ke arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah kantor, Pak," tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. "Sekarang teh hari Rabu, Jang. Astagfirullah. Aku pingsan 3 hari." Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia bicara pelan. Yang lain mendengarkannya. Pada satu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda dia mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. "Yang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng, teman kamu nanti turun nyusul. Soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan menangkat carrier, si bapak melarang. "Udah di situ aja biar nanti ada yang nurunin. Ayo, Jang," kata si bapak agak sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang, tapi ketika digas motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyala motor. Sekali lagi motor pun hidup dan aku naik lagi, tapi ketika digas motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami, yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motornya. Dan motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi, tapi kembali mati ketika aku menaiki motor.
Aku pun lalu merasa tampaknya penghuni Ciremai ini tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua yang sudah menungguku. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk natap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emang emak sendiri gak bisa ngeluarinnya. Bentuknya ular hidung bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya cenah. Jadi teman si Ujang mau diambil dan mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf pak. Tolong pak, bu, tolong bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang. Kata si emak, makhluk ini juga nggak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki sekarang. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit lega perasaan mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan melepaskan teman Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa pak syaratnya pak? Tanya aku khawatir. Ujang malam ini harus naik, ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman Ujang. Seluruh sendiku di tubuhku langsung bergemetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikkan air mata, mohon perlindungan pada yang kuasa. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku dan berkata, Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat ya, gak usah takut. Berdoa saja dan jangan putusnya. Aku cuman diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti, sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Aku cek lagi, headlamp juga senter, semua sudah siap. Aku tengok sesekali keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua itu. Ibu itu pun tersenyum kepadaku, seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, apa ini pak? Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya. Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan nafas tertarik dalam, aku berangkat. Seekor burung berkauk-kauk entah di mana, mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah.
Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera aku tepis jauh-jauh walaupun itu sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus yang luas. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap doa, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang hebat akibat tanganku yang gemetar. Aku tetap memaksa untuk maju walaupun pelan. Setiap kali ku ingin berbalik dan lari, aku selalu ingat sosok Ayu yang sedang tidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu pun hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi ini, tiba-tiba aku teringat legenda ini pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon yang melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu, ku senteri bangunan itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis, yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dengan mengambil bungkusan putih berisi tanah itu. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Ku tarik nafas langsung ku berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku.
Aku langsung jatuh duduk sambil teriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk, shock. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan weh? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Nih gue jadi gak bisa dimakan weh. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan berwarna hitam, celana PDL dan sepatu running. Kulihat sekali lagi sepatu runningnya menampak ke tanah. Dia benar manusia. Dia menggambit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditetap dari atas ke bawah ke atas lagi. Apa-apaan barusan, katanya lagi. Bang, maaf. Saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun. Tapi sosoknya tampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Enggak dianjurin jalan malam sendirian di Ciremai, katanya. Emang dapat izin naik tadi dari bawah? Iya bang, dapat. Jawabku sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie nggak? Gue masakin dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu sih. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas di belakang gubuk ini dia menggelar matras. Carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api di kompor. Saya Adi bang dari Jakarta. Kalau abang? Jawabku. Sambil tetap membelakangiku sibuk dengan kompornya, dia menjawab, gue Moka. Aku sama sekali tidak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku setelah mie matang dan mengeluarkan mangkok plastik dari carriernya. Menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedangkan dia sendiri memakan mie tadi langsung dari misting. Sambil makan dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam-dalam. Oh, jadi lu orangnya ya? Katanya seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang maksudnya? Tanyaku tak mengerti arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja ya. Bisanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang udah tahu ya? Mang Encep,
nitipin elu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas lu bareng gua. Katanya lagi, Mancep, Mancep siapa bang? Tanya aku bingung. Bocah emang gak ada hormatnya sama orang tua. Mancep tuh yang tadi kemarin nolongin lu sama teman lu. Kalau nggak ada Mancep, temen cewek lu pasti udah lewat di bawah alam lain. Jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mancep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjaga aku. Ada rasa menyesal, menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. Mancep juga yang ngejagain lu melewati hutan pinus. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak lu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mancep setan pengantin. Tah, aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab, dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan karirnya. Selesai packing karir, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini, perjalanan kita gak akan gampang. Lu cukup ngikutin gue. Baca doa-doa yang lu tahu ya. Pikiran lu jangan kosong. Iya bang, jawabku. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai. Dari yang berbentuk abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lo. Kalau lu nggak selamat di sini, teman lu di bawah juga nggak akan selamat. Iya bang, jawabku lagi. Lu inget dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi kita harus diam, jangan gerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngelihat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kelong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kelong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan. Lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar. Tetenya panjang ngegantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura gak lihat apapun yang dia lakukan. Walau mukanya nempel di muka lu. Lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lu ditarik ke alamnya dan lu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang, badanku mulai gemetar. Ya, doain aja makhluk itu gak muncul. Susah sih nolong orang yang udah diculik kelong wewe itu. Lu harus waspada. Kalau lu nyium bau khasnya, kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan.